pada panen nangka. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, share lagi aktivitas aku ya. Dan ini pagi-pagi aku mau beres-beres dulu. Ini aku baru buka gorden ya, padahal dari tadi aku udah bangun dari subuh. Cuman ya kalau pagi-pagi tuh emang paling enak rebahan aja gitu ya teman-teman. Dan gak kerasa nih sambil main-mainin handphone. Ini udah pagi-pagi aja, ini sekitar jam 6 ya teman-teman. Ini udah lumayan terang sih jam 6 tuh. Langsung aja nih aku mau beresin dulu ruangan depan. Dan Rapan itu kebetulan masih tidur ya teman-teman, tadi subuh bangun tapi tidur lagi. Nah ini aku mau beres-beres dulu, tapi untuk di bagian kamar kayaknya nggak bakalan aku beresin dulu ya karena Rapan masih tidur. Oke lanjut nih, aku mau beresin dulu sepatu. Kemarin aku tuh habis nyuci sepatu lumayan banyak juga ya. Aku pikir nggak bakalan kering karena cuacanya tuh teduh gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya di sini udah turun hujan, tapi kemarin pas turun hujan tuh lumayan agak ngeri juga sih karena campur angin gitu. Apalagi sekarang itu kalau kita lihat sosial media suka banyak yang seliweran kayak bencana alam gitu ya teman-teman, makanya kadang suka ngeri kalau pas datang hujan itu, apalagi hujannya sama angin. Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa ya teman-teman. Padahal aku baru beresin ruangan depan aja, tapi pas keluar ini udah terang banget ya, kayak udah jam berapa gitu, kayak bukan pagi-pagi. Nah ini aku mau beres-beres dulu di bagian depan, dan itu juga rongsokannya belum ada yang ngangkut ya teman-teman, karena dari kemarin aku tuh nggak tahu abang-abangnya udah lewat apa belum. Sebenarnya di sini banyak sih abang rongsokan, tapi kadang suka nggak tahu aja gitu lewatnya, kadang aku masih di dalam kayak gitu. Oke teman-teman, nah ini aku mau lanjut aja ke bagian dapur. Aku juga mau sekalian bikinin sarapan dulu biar nanti pas bangun udah langsung sarapan ya teman-teman. Nah tapi kalau di dapur pagi-pagi kayak gini tuh emang pastinya tuh super berantakan banget karena semalamnya aku nggak pernah beres-beres dulu sih sebelum tidur itu. Jadi ya udah, kalau untuk di bagian dapur beres-beresnya tuh pagi-pagi aja. Nah ini karena kemarin aku nggak sempet nyuci baju seragamnya Rapan, jadi malam-malam aku nyuci, tapi alhamdulillah nih pagi-paginya kering ya teman-teman, jadi bisa dipakai lagi buat sekolah. Nah oke, di sini aku mau lanjut aja buat nyuci-nyuci piring karena ini cucian piring aku juga udah numpuk ya kalau pagi-pagi itu. Tapi untungnya untuk cucian piring nggak terlalu banyak ya teman-teman, dan tadinya aku tuh mau langsung buat nyuci baju, tapi kayaknya nggak bakalan keburu deh karena mau nganterin Rapan dulu. Kalau udah ngeprek tuh apa ya, suka nggak ingat waktu gitu ya, tahu-taunya nantinya udah kesiangan ya teman-teman. Jadi mendingan ya udahlah, di sini aku mau apa ya, beres-beres yang sedikit-sedikit aja sih kayak gitu, karena cucian baju aku tuh udah banyak banget, jadi kayaknya nggak bakalan keburu kalau pagi-pagi aku nyuci. Dan ini aku mau masak nasi dulu. Nih aku masaknya sedikit aja, tapi ini magicomnya kegedean ya teman-teman, karena tempat nanak nasi aku yang kecil itu apa ya, udah rusak, udah nggak bisa dipakai. Jadi kalau misalkan aku pakai itu padahal dicolokin ya teman-teman, tapi bukannya kering. Biasanya kan kalau di magicom kayak gitu ya, dicolokin lama tuh makin sini makin kering gitu nasinya, tapi kalau ini enggak, dia tuh malah jadi basah basi gitu loh teman-teman. Aku juga nggak tahu itu yang rusak apanya, bisa jadi begitu kalau kita naruh nasi itu malah jadi basi ya. Nah lanjut, di sini aku mau bikinin dadar telur aja nih, masakan pagi-pagi yang super simple banget. Dan sebenarnya Rapan itu nggak terlalu suka sama bawang, bukan nggak terlalu tapi emang nggak suka. Cuman kayaknya kalau nggak dipakein bawang itu bau amisnya kecium banget ya teman-teman. Paling nanti pas aku suapin aku pilihin aja. Sebenarnya sih ini ngerepotin diri sendiri ya, karena nyuapinnya harus milih-milihin kayak gitu. Tapi ya gimana biar nggak bau amis aja sih. Nah ini untuk telurnya ini simple aja sih kayak gini, dan udah deh matang ya teman-teman. Nah ini juga aku mau gorengin ikan asin, tapi bukan buat Rapan, ini untuk papahnya ya, karena papahnya Rapan itu emang
apa ya, doyan banget nih sama ikan asin. Pokoknya kalau makan itu tuh harus ada ikan asin ya teman-teman. Nah ini untuk ikan asinnya aku juga nggak tahu nih ikan asin apa, tapi yang penting udah aku gorengin aja. Dan ini karena Rapan juga udah bangun, barusan juga udah mandi ya teman-teman, jadi mau aku suapin dulu, tapi aku di sini belum mandi. Nah ini aku mau nyuapin dulu Rapan ya, kita makannya di depan aja sih kayak gini sambil nonton TV, karena Rapan itu kalau nggak disuapin makannya tuh sedikit ya. Sebenarnya dia juga udah bisa makan sendiri, tapi aku pengen aja gitu nyuapin, bukannya nggak mau anaknya belajar ya teman-teman, tapi dia itu kalau makan sendiri tuh sedikit banget apa ya, jadi banyak kebuangnya gitu, jadi mendingan aku suapin aja. Nah kalau udah aku suapin tuh udah tenang banget, pokoknya dia makannya bisa beberapa suap gitu. Oke lanjut ya teman-teman, di sini aku mau bikin dulu jus wortel. Nah di sini aku barusan beli wortel sama 1 buah tomat. Nah ini wortelnya emang gak ada lagi ya, wortelnya tuh yang kayak gini, terus tomatnya juga kecil-kecil, nggak apa-apa lah ya sama-sama buah tomat. Untuk gitu. Wortelnya juga nih barusan udah aku buangin kulitnya, terus udah aku cuci bersih juga, sama ya untuk tomatnya juga. Terus ini kita potong-potong aja biar nanti gampang ngehalusinnya ya teman-teman. Oh ya kalau misalkan teman-teman bikin jus wortel kayak gini, kira-kira suka dibuang nggak sih ampasnya? Kalau aku nggak ya, karena apa ya, katanya sih ampasnya malahan lebih bagus, tapi aku juga nggak tahu ya ini bener atau enggak gitu. Cuman ya kalau aku di sini nggak dibuang si ampasnya, tapi ya pas diminum emang apa ya, kayak ngeres gitu loh teman-teman, jadi ampasnya tuh kemakan. Nah teman-teman di sini aku mau tambahkan 1 bungkus susu juga, karena di sini nggak aku pakein gula ya teman-teman. Oke nih aku taruh aja di botol kayak gini, terus mau aku langsung taruh aja di kulkas. Nah ini aku udah mandi, udah siap-siap juga nih, aku mau nganterin Rapan. Terus untuk jusnya ini rencananya mau aku bawa aja ya, karena nanti kan aku juga nungguin Rapan. Kebetulan aku nih nggak sempet buat minum atau sarapan kayak gitu. Sebenarnya tadi kalau misalkan mau ya tinggal sarapan aja gitu ya bareng Rapan, cuman ya emang perutnya belum pengen gitu ya. Belum lapar ya teman-teman, jadi nih aku bawa jus wortel aja dan nanti aku minum di tempatnya Rapan ya sambil nungguin kayak gitu. Nah dan ini Rapan juga udah siap-siap, terus ini tinggal dipakein tas. Tapi ternyata aku lupa ya, kukunya belum aku potongin dari kemarin. Ini tuh udah panjang-panjang banget ya. Pokoknya kalau kuku anak kecil itu harus sering banget diperiksa ya teman-teman, karena cepet banget panjangnya. Ini aja Rapan kayaknya baru 2 atau 3 hari gitu aku potongin, tapi pas aku lihat ternyata panjang banget ya teman-teman. Nah oke lanjut aja ya, di sini aku mau nganterin Rapan dulu. Udah masuk ya. Pulang dari sekolahannya Rapan, tiba-tiba papanya Rapan naik ke atas genteng ya, ini mau metik pohon nangka. Nah barusan tuh disuruh ibunya, katanya ada nangka matang, tapi ternyata nggak ada ya teman-teman, itu tuh udah busuk gitu, udah hitam. Nah ini sekalian aja aku minta dipetikin nangka mudanya, karena Rapan tuh suka minta dibikinin semur nangka ya teman-teman. Nih nanti aku bakalan coba bikin semur nangka, karena aku tuh emang belum pernah sama sekali bikin semur ya. Nah dan ini kita langsung nyuruh metikin aja. Ini untuk pohon nangkanya di rumah ibu mertua ya teman-teman. Terus nah ini nangka yang disangkanya matang padahal udah hitam kayak gini. Alhamdulillah ya, nih untuk pohon nangkanya tuh nggak berhenti berbuah, jadi kalau misalkan mau nyayur ya tinggal dimetik-metik aja, karena ini dalamnya juga nggak ada isinya, jadi itu dami atau jerami doang gitu ya teman-teman. Nah untuk nangkanya tuh emang paling enak di sayur. Nah ini juga aku metiknya yang muda-muda biar lebih enak ya teman-teman. Ya itu udah ya itu. Orang gila ini fotoin. Mama Andin lagi enggak? Hah? Pada panen nangka. Belakang. Butik aja. Lagian orang isinya nggak ada kecuali dia kuning ada di bawah. Awas nih. Apa disapu nih awas. Enggak ada lah. Tar dulu, Pak. Lanjut lagi. Nah, thank you ya. Dia udah sana. Biar buruan kelar. Ini taruh sana tuh ada anunya. Nenek mau diambil nangkanya. Tuh.
Mi. Iya, memang ada yang saya masih bisa no. Masih bisa no. Bisa. Heeh. Ambil satu ya lo kan udah enggak enak. Ya layu kadang-kadang mau pilih angin. Gua dicopot mau gila. Orang hamil tuh agak beda. Nah, dan ini ada ibu mertua, ini tuh lagi pada makanin apa ya? Kalau di Sunda tuh namanya tongtolang ya. Ini yang belum jadi nangka. Tapi kalau di sini tuh nyebutnya tai babal ya, teman-teman. Nah, dan ternyata di sini tuh pada dimakanin gini. Nih cuma digaduin kayak gini doang. Aku juga nggak tahu nih rasanya kayak gimana, tapi menurut aku sih ini sepet-sepet kurang enak gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan yang udah biasa ya mungkin enak-enak aja. Nah, dan ini juga di depan rumah ada pohon belimbing wuluh. Jadi kalau mau nyayur-nyayur tuh gampang ya. Ini tuh bener-bener Jakarta rasa kampung ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan ada yang mau boleh juga nih. Iya gitu, asam-asam ini paling bisa dimasak buat bikin sayur asem, atau kadang dibikin apa ya, kayak masak ikan pakai kayak ginian tuh katanya enak. Aku sih belum pernah nyoba, apalagi kalau di kampung ini tuh jarang banget dipetikin ya, teman-teman, karena emang jarang ada yang mau juga. Paling kalau di kampung itu suka dibikin buat rujak, tapi kalau di sini tuh laku banget ya, teman-teman, dipakai buat masak juga, buat masak ikan asin, ikan teri kayak gitu ya, teman-teman. Jadi emang bener-bener bermanfaat banget, makanya ini sengaja nanam di depan rumah dan alhamdulillah udah ada buah. Dan ini juga aku mau metik dulu daun salam buat nanti bikin semurnya, jadi gak usah beli ya untuk daun salamnya, nih tinggal metik aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.